Duh. Wah, lucu-lucu banget nih barangnya. Tapi aku nggak punya duit lagi. Gimana ya? Bukan apa nih? Wah, menarik banget ya. Apa aku daftar pinjol aja ya? Hayo teman-teman, ada yang pernah ngalamin situasi kayak tadi nggak? Nah, jadi situasi kayak tadi itu disebutnya namanya ekstasi komunikasi teman-teman. Yang dimana ekstasi komunikasi itu disebut juga sebagai komunikasi yang intens dengan platform digital atau media sosial yang dimana seringkali memicu keputusan impulsif. Salah satunya adalah pinjol atau pinjaman online. Nah, terus apa sih pinjol itu? Kenapa kita harus waspada terhadap pinjol? Padahal kan enak ya, bisa dapat duit secara instan. Pinjol merupakan akronim dari pinjaman online, yaitu metode meminjam uang secara online. Secara umum, fenomena pinjaman online telah menjamur di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan data dari laporan Otoritas Jasa Keuangan bahwa jumlah rekening aktif penerima pinjaman berusia 19 hingga 34 tahun, di mana mencapai 10,91 juta entitas. Dengan saldo utang yaitu sebesar 26,87 triliun per Juni 2023. Tingginya tingkat keterlibatan generasi muda terhadap pinjaman online dipengaruhi oleh hadirnya era media baru, di mana perkembangan teknologi semakin masif dan memungkinkan masyarakat untuk meminjam uang secara cepat tanpa proses yang lama dan juga pemberkasan yang sulit. Wah, ternyata penggunaan pinjol di generasi muda sudah sangatlah masif ya. Tapi, kenapa ya kita perlu menaruh perhatian kita terhadap fenomena ini? Emangnya ada dampak buruknya ya? Nah, ternyata fenomena penggunaan pinjaman online ini bisa benar-benar merugikan kita loh, mulai dari sisi finansial hingga kesehatan mental. Waduh, kok bisa ya? Nah, Sobat Gen Z, let's go, kita bahas di sini. Terdapat dua sisi sudut pandang yang ingin kita bahas di sini. Yang pertama, ada dampak pinjaman online dari sisi finansial. Yang kedua, ada dampak pinjaman online dari sisi kesehatan mental. Langsung saja, mari kita cari tahu dulu dampak pinjaman online dari sisi finansial. Ini dia. Dampak utama yang dihasilkan pinjol dari segi finansial yang utama tentunya adalah konsumerisme. Konsumerisme didefinisikan sebagai suatu perilaku di mana konsumen tidak lagi berpikir mengenai kegunaan serta fungsi ketika membeli suatu barang. Konsumerisme juga bisa didefinisikan sebagai tindakan memanipulasi perilaku konsumen melalui berbagai aspek komunikasi pemasaran. Karena pada faktanya, tidak semua pinjaman online yang hadir bisa dijamin aman dan tidak berbahaya. Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan, sejak tahun 2018 telah terdeteksi aplikasi atau website pinjaman online yang telah ditempatkan dalam status ilegal atau berbahaya, yaitu ada sebanyak 3.516. Nah, kalau kita terjerat konsumerisme ini dan kemudian kita tidak mampu membayar pinjaman, maka resikonya adalah masuk dalam blacklist slik OJK, status sebagai warga negara dengan masalah kredit, bunga dan denda yang menumpuk, terganggu oleh penagih utang. Begitu pula apabila terjerat kasus pinjol ilegal, memicu potensi resiko yaitu adanya penyalahgunaan data pribadi peminjam oleh lembaga pinjol ilegal tersebut, adanya kejahatan cyber, munculnya tindakan pemerasan, ancaman dan bahkan terjadinya transaksi error. Sekarang kita beralih kepada sudut pandang yang kedua, yaitu sudut pandang dampak pinjaman online dari sisi kesehatan mental. Nah, teman-teman, pernah dengar berita yang ini? Ada seorang wanita di Semarang, Jawa Tengah tega membunuh anak kandungnya sendiri. Dan tersangka pun akhirnya dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak serta pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Atau berita yang ini? Yap, benar banget. Itu semua baru segelintir kasus dampak psikologis dari pinjaman online terhadap generasi muda. Hasil survei yang dilakukan oleh American Psychological Association atau APA mengungkapkan bahwa 72% orang Amerika mengalami stres akibat masalah keuangan. Stres akibat masalah keuangan dianggap wajar dan umum, karena hampir semua lini kehidupan manusia selalu bersinggungan dengan uang. Hasil survei lain yang dilakukan oleh Credit Suisse tentang hutang mengungkapkan bahwa 79% responden menunjukkan dampak negatif, yaitu ada berupa perasaan cemas sebesar 49%, perasaan malu sebesar 46%, perasaan marah sebesar 30%, dan bingung sebesar 16%. Sedangkan
8% responden lainnya menunjukkan dampak positif, yaitu perasaan bangga hingga 3%, lalu bahagia sebesar 3%, berdaya sebesar 2,5%, dan juga baik sebesar 6%. Sementara, responden lainnya 13% tidak menunjukkan perasaan apa-apa, baik hasil survei yang dilakukan oleh American Psychological Association maupun Credit Suisse. Keduanya menunjukkan bahwa masalah keuangan utamanya adalah masalah hutang, yaitu yang telah memberikan dampak yang sangat besar kepada psikologis berbagai kelompok generasi masyarakat. Dampak psikologis ini didominasi dampak negatif dibandingkan dampak positif. Nah, pastinya Sobat Gen Z semua nggak mau dong terjerat sama pinjaman online ini. Tenang aja, nggak usah khawatir, nggak usah cemas, karena kita di sini punya tips gimana sih caranya biar kita semua tidak terjerat oleh pinjol. Yang pertama adalah tingkatkan literasi keuangan. Yang kedua ada buat perencanaan keuangan yang sehat. Yang ketiga atur skala prioritas. Yang keempat hindari perilaku FOMO atau fear of missing out. Dan yang terakhir atau yang kelima, hindari yang namanya window shopping. Nah, itu dia 5 tips gimana caranya supaya sobat-sobat Gen Z di rumah tidak terjerat oleh pinjaman online. Nah, gimana nih? Masih mau pakai pinjaman online atau enggak nih kira-kira?